Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, anak Sapudan, channel masih pemula. Begini, saya mau sedikit curhat. Sebentar lagi nih tahun baru. Tak kenapa ya, selama 3 tahun ini, setiap jelang-jelang mau tahun baru, aku nggak enak yang kurasakan. Ada sebabnya beberapa hal. Inilah seperti keluhan saya yang video kemarin. Kalau tahun baru kan pasti kumpul. Saya kan tinggal di tempat orang tua, bapak saya, mama saya sudah tidak ada lagi. Kakak saya ada 9. Mereka orang lumayan semua. Adalah sekitar 2 yang seperti saya juga. Ya, terus terang aja lah. Kami miskin yang 3 keluarga ini. Aku dan kakakku 2 lagi. Yang lainnya mereka hebat-hebat. Tapi inilah dia. Setiap kalau kumpul sudah tahun baru ini, gila memang nasib jadi orang miskin ini ya. Bukannya cerita yang enak-enak yang dibahas, tapi malah menceramai saya dari dulu. Dari waktu saya masih lajang. Selalu itu kata pembukaan, apalah sekarang kerjamu, apalah sekarang kerjamu, katanya. Sudah dijawab, hanya ke ladang itu aja. Alah, ladang itu sedikitnya, cuma 2 hektar. Apa cukup samamu, katanya. Ya memang sih kalau dibilang cukup, kurang cukup sih. Mereka maunya saya dapat kerjaan pribadi gitu. Pernah sih dulu saya waktu masih lajang tahun 2014. Saya pernah merantau dibawa ke Mahatu, di Pujut tempatnya. Tapi tidak temakan, saya kerja di ajak lai saya di sana. Saya hanya sebulan sana kerja. Cemana nggak saya balik dari sana. Gaji di sana 950, sementara uang makan 680, uang rokok 720, totalnya hampir 1,2-an. Ah, kan kurang gaji kita. Gaji saya gitu. Selain dari situ di sana kemarin kampungnya itu dulu listrik tidak masuk. Hanya pakai mesin dompeng, jam 12 malam dimatikan lampunya. Hanya di sekitaran pabrik aja lah yang hidup lampu karena ada mesinnya. Rumah di sana bisa dihitung ya, sementara saya di Kanopan ini kan, Kanopan kan udah terbiasa rame gitu. Ya sebenarnya sih saya bukan hanya merasa gengsinya saja ya. Saya orangnya tidak munafik, belak-belakan aja ngomong. Biar apa pendapat orang. Pro kontra itu biasa. Kalau saya berpikir saya lebih baik di sini, bisa menjaga bapak saya. Saya menjaga bapak saya di sini, mau dia ke kebun, dia kan sudah tua gitu. Itulah saya diceramai terus kalau di rumah, kalau ketemu. Apa begitu ya kehidupan di bumi ini malam ini ya. Kalau sudah punya duit, manusia itu tinggi hatinya, taunya menceramai saja. Sebenarnya bukan saya yang tidak mau bekerja, cuma dibilang ya, bukannya kita yang malas. Memang kerjaan enggak ada. Apalagi sekarang iri nengok orang-orang, abangnya atau kakaknya di perantauan sana saling bahu membahu. Ayo kerja di sini, ayo kerja di sini gitu. Ini suami kakak saya ada yang di pabrik-pabrik kerja. Kakak saya juga ada di pabrik. Tapi tak pernah mengajak saya mulai dari dia kerja sampai pensiun. Tak pernah dia mengajak saya nyoba kerja di tempat dia. Entah kenapa begitu. Memang saya dulu santai aja.
Cuma semenjak saya sudah punya 2 anak, apalagi mama saya sejak udah meninggal, baru terasa hidup ini. Bapak saya sudah tua gitu. Kayak tadi, bapak saya sakit, masuk angin, dia ngomong. Dia bilang kayak nggak panjang lagi umurku katanya. Lalu dia bilang pada saya, rasa kalau aku udah nggak ada listrik pun tak bisa kau bayar, katanya sama saya gitu, teman-teman. Sakit juga di saya di situ. Bapak saya pun disuruh berobat susah. Dia kata tidak suka minum obat, nanti kena ginjal. Ya tapi namanya sakit ya kan. Saya hubungilah kakak-kakak saya di luar kota, agar bapak saya dibujuk mau berobat. Kalau masalah duit pak, biar aku yang ngirim, kata kakak saya yang di Jakarta. Akhirnya maulah dia berobat, saya yang menemanin. Tapi setiap mendengarkan tadi itu, sakit kali hati saya. Dibilang bapak saya kalau dia tidak ada listrik pun tidak bisa saya bayar katanya. Kalau hanya dari ladang itu aja kurang itu katanya. Semana dibilangnya, syukur juga apa yang ada ini. Ini yang dikasih, ya syukurilah. Walaupun ladangnya sedang kebanjiran, sering banjir di sini. Kalau udah bulan Oktober, November, Desember kayak gitu. Ini banjir ini. Hasilnya pun tak seberapa sekarang. Udah banyak yang tumbang. 600 kilo lah yang sering dapat kami dari sini. 600 kilo, 700 kilo. Yang paling tinggi-tingginya kemarin 800 kilo. Udah banyak disisip tapi mati karena kena banjir. Kena banjir mati. Ada yang masih hidup, ada yang mati lagi. Kasian juga lihat bapak saya, banyak uang udah habis beli bibit itu. Ngeri juga lah hidup ini. Memang benar kata teman-teman, hidup yang paling enak itu di saat masih sekolah. Tidak ada mikirkan ini itu. Tak ada mikirkan masalah pekerjaan, karena kan jujur aja zaman-zaman sekolah ini kita kan punya teman banyak, apalagi zaman-zaman SMA itu ya. Punya teman banyak, bermain-main, saling ketawa, dikasih uang jajan tiap hari, makan tak bayar di rumah. Itulah semakin tahun semakin tua pasti akan meninggal satu persatu manusia-manusia ini. Terutama yang dulu tua-tua itu, barulah yang dulunya dinafkahi gantian menafkahi keturunan kita sendiri, keluarga lah gitu. Kadang saya juga bingung kenapa ya manusia itu bisa berhasil, kita tidak berhasil. Kata orang dulu, kalau kita pintar dan ada kemauan, pasti ada jalan katanya. Itu saya tepis juga kata-katanya itu. Ada teman saya dulu di sekolah, bodohnya minta ampun. Tapi sekarang dia udah sukses, sudah bekerja. Kenapa begitu? Saya lebih pintar dari dia. Tapi saya nggak menemukan kesuksesan. Di mana salahnya itu? Lalu orang berkata, karena nggak kau cari. Bukan tidak saya cari, dia pun tidak dicarinya. Tapi ada orang yang mengajak dia bekerja. Tapi mengajak saya entah siapa. Mau berangkat ke mana? Sampai sana pun gitu-gitu juga. Apalagi zaman sekarang kalau mau bekerja, harus ada orang dalam. Memang teman saya itu ada orang dalam yang memang abang yang ngajak dia bekerja. Untung saja dia mau dan dia netap. Udah dirasakan nenek yang bekerja itu. Banyak teman-teman saya yang pintar-pintar yang dulunya sekolah
Mereka nggak sukses sekarang. Yang dulunya mereka keren-keren, udah tamat. Ya begitulah kalau kayak mana setelah orang lain tidak bekerja, ya begitulah. Saya tidak bisa lagi merantau. Saya memang sudah pernah 2 kali merantau. Saya pernah di Pujut, pernah di Perawang, di Kaltek, PT Indakiat itu pernah. 1 bulan juga saya kerja di Indakiat. Sebenarnya saya sana betah di Indakiat itu kerja. Walaupun ada sedikit gelisah karena masih kangen kampung lah dibilang ya. Cuma saya lawan lah bosan-bosan, rasa bosan dan gelisah itu di sana itu. Yang bikin saya sana gak tahan saya terus cepat pulang yaitu adalah kakak saya. Saya di sana memang tinggal di rumah dia. Suami dia yang masukkan saya kerja di sana. Gara-gara kakak saya sana cerewetnya kebangetan. Karena kan kalau di pabrik Indakiat itu kerja kan, itu kan pakai sepatu safety. Di sana dulu kami di tahun 2012 itu ya. Pulangnya naik motor kol diesel, rame-rame karyawannya dan tarik pulang pakai helm hijau. Jadi di sepatu saya itu kan saya pakai terus. Kan pas dibuka kan bau gitu. Begitu saya pulang ke rumahnya, saya selalu dibilang, "Bau kali kakimu," katanya. "Kenapa nggak kau cuci?" kata dia. Nggak sempat nyuci, kami jam 5 udah nungguin truk kol dieselnya mau ngantar kami pulang. Nanti saya kalau ketinggalan mobil itu kayak mana? Saya bilang gitu. Dan dia nggak mau tahu karena kaki saya itu bau, kata dia. Bau kata dia, seringkali. Masih saya tahan. Seringkali begitu pokoknya kalau udah pulang kerja dia bilang gitu, dia bilang gitu. Sakit juga hati lama-lama. Lama-lama saya lawan, saya cap kotor, dia diam. Tapi bukan berarti membuat dia nggak berani lagi melawan saya. Melawan juga. Makin saya nggak betah lagi situ. Hondanya nggak bisa dipinjam. Alasannya itu Honda dari pabrik, kata dia. Yang boleh makainya suaminya. Padahal bisanya saya pinjam bentar aja, nggak dikasih. Nonton TV-nya pun pada saat saya pernah nonton bola Piala Champion jam 1 malam disuruh matikan. Tunggu dulu kak bentar, matikan itu. Besok kau kerja. Iya kak bentar aja, aku bilang. Matikan kata dia. Sakit hati. Beberapa kali saya sabar. Yang bikin saya titik terakhirnya adalah nggak sabar lagi. Pernah saya main PlayStation di rumah dia. Saya bawa PlayStation 2 saya, PS2. Pas dia pulang dari luar, di situ dia langsung mematikannya pas saya lagi asik main PS. Dicabutinya cok-cok itu semua. Saya masuklah semua di situ, semua peralatan PlayStation saya ke dalam tas saya. Ya sudah, saya berjanji saya akan pulang. Gak sabar saya menunggu gajian. Tidak nyampe 3 hari sebelum gajian, saya mundurkan diri menjumpai mandor saya bahwa saya mau pulang. Saya ceritakan juga sama mandor, kenapa kamu mau pulang? Saya ceritakan semuanya. Mandor saya pun memaklumi. Ternyata mandor saya itu udah pengalaman juga seperti yang saya alamin. Syukurlah. Jadi dia maklum. Dan satu hal lagi yang masih saya ingat, kata bapak saya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu pernah juga saya ribut dengan kakak saya. Ya karena itu aja, selalu menceramai. Tiap ketemu ceramah. Apalagi perempuan ini kalau udah menceramai yang panjang ceramahnya. Mereka pun itu sukses karena suaminya itu yang lumayan kerjanya itu, yang hebat-hebat. Selama mereka masih gadis, mereka nggak ada yang sukses, hanya kerja-kerja gitu-gitu aja.
kerja honor-honor, kerja-kerja di kantor-kantor sebatas gitu-gitu aja, yang gaji-gajinya nggak seberapa. Nggak ada mereka kerja-kerja di apa di pemerintahan PNS gitu waktu itu. Sekarang lah satu ada kakak saya masih gadis, satu yang udah ASN, lainnya nggak ada. Sekarang mereka itu udah ibu rumah tangga semua itu. Tapi bicara pandai-pandai kali menceramai. Nggak ada mereka yang seperti mama saya PNS, kecuali kakak saya yang satu ini. Yang satu ini pun baru-baru masuknya itu. Sejak umur 40 tahun dia baru jebol di ASN. Selalu menceramai ya, selalu ketemu. Waktu kami itulah, jadi situlah kami ribut. Sesudah itu sorenya bapak saya bicara sama saya, kau jangan beribut-ribut sama kakakmu, katanya. Orang itu pak gini gini gini, aku bilang. Lalu kata bapak saya, iya aku mengerti, tapi yang kau ingat satu hal ya, kata dia. Orang itu datang karena masih adanya aku di sini, karena mau menengok aku orang itu, katanya. Kalau aku sudah meninggal, nggak mau lagi orang itu datang kemari, kata bapak saya. Kenapa kamu kesini mau menengok aku? Mama muda nggak ada, katanya. Karena masih adanya aku di sini dihargai, katanya. Kalau nggak ada lagi aku nggak datang lagi orang itu kesini nih, Tunburun, katanya. Saya pikir-pikir, masa iya pak? Iyalah, katanya. Karena ada aku kau masih dihargai orang itu, katanya. Kok nggak ada, aku nggak ada orang itu lagi, kau, katanya. Makanya kok bisa kok cari kerja jangan kuharapkan dari kebun itu nggak seberapa itu, katanya. Begitulah teman-teman, kata bapak saya. Jadi saya bertanya kepada kalian, memang benar ya, jika orang tua sudah tidak ada lagi, ini kita yang berabang adik atau berkakak adik ini nggak kompak lagi ya seperti dulu ya. Tahun baruan ada besar saling kumpul, ini nggak kumpul-kumpul lagi ya teman-teman ya. Saya pikir-pikir pun ya juga, sandai pun kumpul itu sekali-sekalinya itu. Kalau kecuali karena kumpul karena ada pesta, hanya kangen kampung gitu aja palingan. Ternyata aku simak kata-kata bapak saya itu benar juga itu. Nggak ada lagi hubungan solid lagi kalau sudah tidak ada orang tua itu. Yang dulu yang menghargai jadi nggak menghargai lagi. Memang semua itu karena ada orang tua pemersatu memang yang bisa menyatukan. Ya begitulah teman-teman ya. Aku nggak tahu soalnya mau di mana lagi cerita-cerita. Ya biar lantas siapa yang mau nonton video ini, terima kasih lah. Ada yang mau mendengarkan cerita saya. Kalau ada mau ngasih arahan pada saya, ya terima kasih juga lah. Saya nggak tahu mau bercerita kepada siapa lagi. Saya pun juga sering curhat sama Tuhan saya. Sendiri mengeluh, sedih. Ya kadang-kadang ada juga sih jawaban dari telinga ini seperti bisikan. Tapi sampai sekarang saya masih begini juga, belum ada pekerjaan. Nah begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengar atau menonton video saya ini. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Bye-bye.